Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat bertemu di kelompok 1 dari mata kuliah Supervisi BK. Nah, kelompok 1 bakal mempresentasikan materi tentang konsep dasar supervisi. Sebelum kita cari tahu apa aja sih konsep dasar supervisi itu, mari kita kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 1 Supervisi BK. Nah, yang pertama itu ada Helda Aryani, yang kedua ada Maisa Salpana Putri, yang ketiga ada Nur Hamidah, yang keempat ada Putri Maulida, dan yang terakhir, yang kelima, ada saya sendiri, Nia Ramadini. Nah, kita udah kenalan, mari sama-sama kita cari tahu tentang konsep dasar supervisi. Check it out! Saya akan menjelaskan pengertian supervisi. Supervisi bimbingan dan konseling adalah upaya untuk mendorong, mengkoordinasikan, dan menuntun pertumbuhan tugas bimbingan konseling atau konselor secara berkesinambungan, baik secara individual maupun kelompok, agar lebih memahami dan lebih dapat bertindak secara efektif dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling, sehingga mereka mampu mendorong pertumbuhan tiap siswa atau klien secara berkesinambungan agar dapat berpartisipasi secara cerdas dan kaya di dalam kehidupan masyarakat demokratis. Bagian B yaitu tujuan supervisi. Adapun beberapa tujuan supervisi yang dikemukakan oleh pakar antara lain yaitu A. Muriel Crosby. Nah, Muriel Crosby ini menyatakan tujuan supervisi sebagai coordinating a supervisory, yaitu menciptakan kondisi yang memungkinkan pemberian bantuan kepada guru agar guru mampu membina dirinya sehingga semakin mampu dan terampil dalam menjalankan usaha yang menunjang proses belajar dan mengajar. Yang kedua ada Yusak Burhanuddin. Nah, beliau mengungkapkan bahwa tujuan supervisi adalah untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan guru untuk menemukan cara-cara yang paling tepat dalam belajar dan mengajar. Yang ketiga itu terdapat di buku Kurikulum 2D 1975. Nah, dalam supervisi tersebut dirumuskan kepada 5 hal, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar. Yang kedua, mengendalikan penyelenggaraan bidang teknis edukatif di sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang optimal. Yang keempat, menilai keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, ataupun kekhilafan, serta dapat membantu memecahkan masalah yang lebih jauh. Yang keempat, terdapat Dr. Supandi. Nah, beliau mengemukakan bahwa supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Jelaskan tentang pentingnya supervisi dalam bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama merupakan cara untuk menjaga akuntabilitas konselor terhadap konselingnya. Yang kedua, ada menjamin bahwa konselor bekerja secara bertanggung jawab dan sebaik mungkin. Nah, yang ketiga ada sebagai prasyarat bagi semua konselor, baik konselor pemula maupun yang sudah berpengalaman. Yang keempat ada konseling umumnya bersifat pribadi dan dinamis. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada D, manfaat supervisi bimbingan dan konseling. Manfaat supervisi bimbingan dan konseling yang dipaparkan oleh Nurisan 2005 dalam Hadi Winartono 2019 ialah yang pertama, 1. Mengontrol kegiatan-kegiatan dari para personil bimbingan dan konseling, yaitu bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Yang kedua, mengontrol adanya kemungkinan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para personil bimbingan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, memungkinkan dicarinya jalan keluar terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang ditemui. Yang keempat, memungkinkan terlaksananya program bimbingan secara lancar ke arah pencapaian tujuan sebagai yang telah diterapkan. Kembali lagi sama aku Nia. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang prinsip supervisi bimbingan konseling. Dalam pelaksanaan supervisi,
BK, kita itu perlu nih memperhatikan beberapa prinsip dasar supervisi, sehingga proses supervisi yang dilakukan itu bisa terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara garis besar itu ada dua prinsip dari supervisi bimbingan konseling. Yang pertama itu adalah prinsip umum dan yang kedua adalah prinsip khusus. Aku bakal jelasin tentang prinsip umum dulu. Jadi prinsip umum supervisi BK ini harus bersifat praktis, dalam artian itu dapat dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Nah, prinsip umum supervisi BK ini, hasil supervisi harus berfungsi sebagai sumber informasi bagi staf sekolah untuk pengembangan proses belajar mengajar dan bimbingan konseling. Supervisi juga harus dilaksanakan dengan mekanisme yang menunjang kurikulum yang berlaku. Nah, kita masuk ke prinsip khusus. Jadi prinsip khusus itu apa ya? Nah, prinsip khusus supervisi hendaknya dilaksanakan secara objektif, sistematis, realistis, antisipatif, konstruktif, dan kreatif. Jadi sistematis artinya di sini supervisi itu dapat dikembangkan dengan perencanaan yang matang dan sesuai dengan sasaran yang kita inginkan. Objektif. Nah, apa itu objektif? Jadi, artinya adalah supervisi ini dapat memberikan masukan sesuai dengan aspek yang terdapat dalam instrumen. Kemudian ada realistis. Jadi, realistis di sini supervisi itu didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya, yaitu pada keadaan hal-hal yang sudah dapat dipahami dan dilakukan oleh para staf sekolah. Kemudian ada antisipasi. Jadi artinya di sini supervisi diarahkan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin nanti bakal terjadi. Nah, kemudian itu konstruktif. Artinya supervisi memberikan saran-saran perbaikan kepada yang disupervisikan untuk berkembang lagi sesuai dengan ketentuan aturan yang sudah berlaku. Kemudian jangan sampai lupakan kreatif. Jadi kreatif di sini artinya kita itu dapat mengembangkan supervisinya. Nah, sekian penjelasan dari prinsip supervisi bimbingan konseling. Itu saja yang bisa dapatnya sampaikan. Bye. Jadi dapat disimpulkan bahwa supervisi bimbingan dan konseling ini di mana kepala sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab memajukan pengajaran melalui peningkatan profesi guru BK secara terus-menerus. Salah satu keprofesian bagi guru BK di sekolah. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kami sampai habis. Saya Aryani, perwakilan dari kelompok 1, memohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.